ayune cyber itu sendiri. Kalau sudah mindset Bapak Ibu sudah kepada ranah joint operation, kerjasama lagi. Ya, mana datamu, store kami. Jadi untuk cari listing sudah mereka kan punya data properti, mau nggak dibantu jualin? Mau, mana? Jangan posting satu-satu. Import, minta. Tinggal nanti dirubah kontak-kontaknya itu. Import saja. Ya kan? Tinggal diperbaiki. Jadi ke depan harus seperti itu semua. Jadi cek geraknya cepat. Banyak perusahaan-perusahaan properti yang sudah maju dalam teknologi juga. Nah, kalau bekerja sama ingin maju ya dengan yang lebih maju. Gitu. Jadi nggak nyusahin, itu profesional, itu. Semua bidang seperti itu. Tentang fashion juga demikian. Ya, minta datanya, gitu ya. Kemudian pengembangan CSO ke depan, rekrutmen dengan yang sebaik-baiknya. Ketika dari proyek yang 23 ini optimum. Itu dulu basicnya 23 jalan, tinggal nanti pengembangan kepada 100, 200, jadi CSO makin banyak. IT ingin pertumbuhan, tambah hosting, no problem, kan sudah ada omset. Kita sekarang punya berapa? 12 divisi, taruh punya 20 web, itu sudah merasa banyak. Ya, Bapak Ibu kalau belajar serius tentang marketing, kan sudah orang beli domain itu sampai ratusan, kan ribuan. Jangan ketawa ya. Ya. Gimana itu bisa? Ya. Tentu harus belajar lagi. Besok bisa kita datangkan, kalau ini sudah selesai kita bisa datangkan lagi para pakar yang mampu untuk satu kali posting 1.000 domain 1.000 website. Emang dikira main-main gitu ya? Enggak kan? Tuh mari Bapak Ibu ya, kita upgrade lagi. Setelah ini upgrade lagi. Semua berkembang dan cepat, mengikuti semangat spiritnya, mengikuti menyisihkan waktunya untuk meningkatkan kualitas diri. Cobalah mendengarkan dan mengikuti channel-channel yang untuk mengikuti channel-channel yang bisa memberikan nilai tambah terhadap perkembangan teknologi, ya. Di YouTube coba juga banyak artikel-artikel bahasa Inggris, coba belajar untuk mengikuti, ya. Jadi saya pikir bisa. Sekarang kalau memang nggak bisa kan ada visualnya juga kan, jadi sangat terbantu untuk bisa memahami sebuah artikel itu. Karena apa? Setiap permasalahan yang kita hadapi itu, saya pikir semua solusinya sudah ada di dalam media sosial, terutama YouTube. Nah, hari ini semuanya sudah ada.
permasalahan apapun ya, dan perkembangan apapun. Maka mari yang ke depan kita harus lebih jeli dan lebih terdepan di dalam penguasaan teknologi untuk memenangkan dari satu perjuangan. Jadi jangan mengulang sejarah yang sama, harus mengalami satu kekalahan, baik sejarah dulu zaman Diponegoro yang tradisional melawan teknologi, ataupun zaman kita yang masih grupi tradisional, ya, yang terpaksa kita juga harus kalah dengan ekosistem gitu ya, karena tradisional, dan kita sudah harus masuk ke percepatan. Jadi masuk ke SV Flash, Saadatul Basaria, Flash New, ya, percepatan baru, kemudian terus dilakukan satu pengembangan ya. Mungkin ini saja masukan daripada perkembangan hari ini di akhir bulan Februari. Semoga kita bisa mengambil satu hikmah dari satu perjalanan. Kami ingatkan bahwa DNA kita berjuang, mari semua fokus untuk terus mendedikasikan diri, terus untuk bisa memberikan lebih kepada satu kebersamaan ya. Jadi demikian apa yang kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Allahu yarana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Pembina yang telah menyampaikan tausiahnya. Kita berikan aplaus sekali lagi. Panjang lebar disampaikan, jelas ya, bisa diterima dan dipahami bahwa sini adalah sejarah ya, sejarah kita UPIPU dan sampai SB Flash. Ini juga sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Mari kita ambil hikmah dari perjalanan kita ya, kita diberikan kelebihan sempurna. Jadi manusia itu diberikan kelebihan sempurna. Bagaimana elit global hanya berapa persen, mungkin 1% bisa menguasai dunia. Nah, kita punya kelebihan itu, mari kita bisa membaca, jangan sampai terjajah oleh sistem mereka ya. Kita harus mengembangkan merdeka pikir, merdeka roh ilmu ya. Jadi kita kembangkan terus imajinasi kita, kembangkan. Insya Allah kita sebagai punya amanah dari Allah untuk mewujudkan bagaimana dunia ini sejahtera. Jadi kita sebagai pelopor, kita harus bergerak tahapan demi tahapan yang telah diajarkan di SB Flash, diikuti, dan adik-adik sebagai generasi penerus ya. Ini senior atau bapak orang tua sudah mendidik, jadi tinggal melanjutkan, mengembangkan supaya lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, untuk wisata hari ini, jadi kalau sudah puas di sini nanti juga bisa bergeser di Edum ya, untuk sekalian olahraga dan mengeksplor apa yang ada di wisata itu. Jadi di sebelah barat ada Edum 4, itu sebagai ini ya, itu rangkaian sebenarnya. Kalau paket wisata itu rangkaian dari Dewi Bumi ke Edum 4. Puspa Gading. Iya, Puspa Gading itu rangkaian ya. Mungkin setelah acara ini nanti bisa ke sana ya. Itu ya harus. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya lain-lain monggo pada Bapak Ibu yang memberikan usulan atau tanggapan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Matur nuwun sangat kepada Abis Mulyadi yang telah memberikan tausiah yang luar biasa.
memang tausiah yang diberikan beliau ini tidak ada di tempat yang lain. Jadi mungkin di sekolah seperti itu ya diberikan kajian-kajian memang berdasarkan Al-Quran, tapi hanya mungkin dibahas hanya yang bagian kulitnya saja. Kalau ini Kupas tuntas. itu bisa sampai ke isinya dan semoga bisa melekat di hati dan kemudian bisa menjadi sesuatu yang kita kerjakan selanjutnya. Kemudian Maturun juga Abi sudah diingatkan tentang sejarah yang luar biasa. Semoga itu bisa menjadi introspeksi bagi kami dan semangat bagi kami untuk kebaikan kedepannya. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Sebelumnya kami hormat Bapak Sugeng Mulyadi selaku pembina SPSS, yang kami hormati Bapak Mas SPSS Bapak Sugiana, yang kami hormati Bapak Ketua SPSS Bapak Kapolri dan seluruh tamu yang hadir di kesempatan hari ini di Dewi Budi. Alhamdulillah kita melakukan kesempatan lagi acara diakhirin di Budi Karwicil. Untuk tanggapan kita semua dari yang diberikan oleh Bumina ya, kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah pendahulu kita bisa mengenal perjuangan dan meneruskan perjuangan. Ya alhamdulillah kalau di tempat ini punya kesan tersendiri ya kalau saya pribadi, karena di sini di Gunung Wijil ini ya pertama kali selama berjuang ya pertama kali ditugaskan untuk kembali ke Bantul lagi dengan perjuangan yang berbeda dari sebelumnya. Tentu saja di tempat ini ya membekas ya dari walaupun waktu itu usaha ya memulai untuk usaha sampai sekarang ya banyak ilmu yang diberikan, yang diajarkan oleh pimpinan. Alhamdulillah sampai sekarang ya sampai dapat melanjutkan sampai sekarang. Termasuk ketemu jodoh juga di sini ya. Ganti. Orang percaya anak bukti ini ya. Di Gunung Wijil di atas sana ya bisa kalau pagi-pagi bisa melihat matahari terbit, dan kalau sore hari itu kalau cuaca cerah ya bisa melihat matahari terbenam. Dulu sering kalau libur ya, kalau misalnya hari Minggu itu yang lain belum pada bangun, jam 5:30, jam 6 udah naik ke atas. Kalau libur tidak produksi ya untuk bisa menikmati sunrise. Kalau untuk menikmati sunset biasanya kalau sudah capek itu karyawan udah pada pulang itu naik ke atas gitu, bisa menikmati matahari terbenam dengan indah di tempat ini. Saya kira tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Demikian. Assalamualaikum
Merdeka. Jadi bisa umi-nya Tambahin istirahat di rumah ya, karena umi tadi saya katanya lagi sakit, semoga umi segera sembuh ya. Sakit katanya. Terus yang kedua pula Bapak Pengawas SDK Bapak Sugeng Wiono Pak Umi, yang kemudian pula Bapak Ketua SDK Bapak Ahmad Fatih Abdul Pak Umi dan sahabat Jamas nih. Ya alhamdulillah pada Ahad ini kita bisa berekspor di Gunung Gumi ya Pak? Iya, Dewi Gumi. Gunung Wicil. Kalau saya pribadi sih kalau di sini ya mungkin nggak begitu banyak cerita ya, karena memang dulu waktu adanya Grupi paling cuma beberapa kali di Grupi ya tahu, pernah ikut produksi juga di sini ya hambat. Cuma saya yang berkesan juga sekarang itu Grupi setiap hari hampir itu sering dicari nih Grupi di posko. Terus kenapa kok sekarang nggak produksi ya, karena sekarang jadi grup itu Gerakan Rakyat untuk Bangun Indonesia Kuat. Jadinya memang Bapak Pembina kita itu dulu istilahnya tradisional, masih keliling-keliling gitu. Kalau untuk grup itu sekarang udah modern, yaitu dengan online, dengan SD Flash, agar kita itu semakin cepat, semakin ke depan. Kak Yamaha ke depan. Semakin ke depan. Ya intinya kalau Mbak Sima tadi ada ceritanya di sini, Pak Fadran, Pak Fair, banyak cerita di sini. Bos Mbak Nengron, Mbak Sekar juga banyak ceritanya di sini. Ya banyak sejarah ya buat grup ini, buat kita semua. Ya bismillah dari sini, dari Bumi ini kita bisa lebih fresh nih untuk mengembangkan aktivitas ini agar lebih maju lagi. Demikian yang bisa saya tanggapi dari ini, kita harus semangat dan semangat lagi. Alhamdulillah di sana. Merdeka. Ya, kami dari tanggapan ini untuk acara ini acaranya sangat luar biasa ya. Yang saya tanggapin tuh kenapa luar biasa, yang seperti pengalaman saya untuk seminar itu ya, kalau kita di dalam acara seminar kita menggebu-gebu ya hore gitu, nanti keluar dari seminar kita lemes lembek lagi ya. Tapi kalau di sini kita ada visi dan misinya, jadi setelah seminar pun masih ada rasa semangat gitu untuk belajar. Di sini belajarnya itu berbagai macam belajar ya, tidak hanya untuk di dunia maya, bahkan di dunia nyata pun kita banyak belajar, entah itu tentang sejarah maupun belajar tentang berbisnis gitu ya. Jadi di sini itu acaranya bagus banget. Saya rasa lain daripada yang lain, daripada seminar-seminar yang membayar itu ya. Dan di sini pun dengan didatangkan dengan undangan free ya, saya rasa ya. Jadi untuk sekiranya bagi buat teman-teman di sini, sahabat, saran saya kedepannya bisa ngajak teman-temannya atau rekan-rekannya. Jadi agar acara ini kedepannya itu lebih luar biasa lagi daripada ini. Jadi lebih semangat gitu. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Bapak Sugeng Wiono, Pak Hidayat, semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nggak boleh dilihat itu. Ini baru pertama kali saya ikut seperti ini ya. Jadi
jadi masih belajar. Udah gitu aja. Terima kasih semuanya mengundang saya di sini bersama anak-anak saya. Pokoknya terima kasih aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kedepannya bisa ikut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang terhormat Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, yang saya hormati Bapak Ketua SPBLS, Bapak Ahmad Madlan, maaf, dan yang saya hormati Bapak Sugeng Wiono, Bapak Pengawas SPBLS, dan seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Menanggapi untuk ini acara sore hari ini, ya kami hanya mengajak seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini atau yang ada di luar, mari kita untuk terus semangat gitu ya, semangat apa yang tadi disampaikan Bapak Pembina tentang sejarah Diponegoro ya, yang di sini yang bisa kita ambilkan semangatnya dan apa ya, kepemimpinannya ya. Jadi kita itu harus di sini pejuang itu ya memang harus kita perjuangkan semuanya ini. Tos-tosan. Iya. Jangan seperti umat. Kalau umat itu katanya mati urip, itu Pak Samyo. Oh, iya. Urip mati, ora mati urip, jadi maut. Saya dulu kenal Pak Samyo itu udah lama dan alhamdulillah berarti ini ketemu lagi. Urip meneh. Alhamdulillah, dan sama Pak Mul juga Pak. Iya. Artinya ya di sini ya intinya kita terus berjuang gitu aja. Dan mari kita terus sama-sama memperjuangkan apa yang sudah menjadi amanah dan tanggung jawab kita di dunia ini tentunya. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan untuk tanggapan sore hari ini. Kami akhiri, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pengawas SPBLS Bantul Bapak Sugeng Wiono, kami Ketua SPBLS Bantul Bapak Faten Abrari, dan seluruh pengurus Pokja dan semua yang hadir di acara pada kesempatan ini. Kami dalam acara hari ini banyak motivasi ataupun yang kita ambil dari apa yang telah disampaikan Bapak Pembina, bahwa untuk menciptakan generasi yang akan datang tentunya kita mempunyai kewajiban besar untuk bisa mengarahkan terutama anak-anak kita yang kita saya secara pribadi itu bergabung di Bantul itu dulu ingat pertama kali masuk di Gandean ya, tentunya di kantor di sini itu. Dulu ingat saya itu banyak banget
apa ya itu tempat grupiku yang dipajang di apa namanya itu ya? Etalase bambu. Itu teringat saya pada pertama kali masuk ikut gabung di arisan di ini di Bantul. Pada waktu itu memang kami dari awal ya, dari Jakarta 2004 mengalami sakit selama 2 tahun, hampir lumpuh, dan alhamdulillah dengan perjalanan waktu kita diberikan kesehatan yang tentu suatu keajaiban bagi saya pribadi. Dari 2004 lumpuh total, nggak bisa apa-apa, hanya melihat genteng saja, itu yang saya alami seperti itu. 2004, 2006 kita ada mukjizat yang Allah datangkan dengan datangnya gempa bumi di Jogja. Pada saat itu kita mau berjalan aja masih pakai rambatan ya, pakai rambatan, kemudian masih belajar lah intinya. Nah, sejak di situ kita belajar berjalan sampai kita menginap di tanah lapang itu sampai 3 hari itu. Pada saat gempa itu kita bikin bedeng, kita tidur di situ. Dengan berjalannya waktu kita alhamdulillah 2010 ya kita bisa gabung di Bantul ini dengan sahabat-sahabat yang alhamdulillah sangat memberikan motivasi, kasih sayang yang luar biasa. Akhirnya kita berada di Bantul ini dari yang terendah, dari yang tidak bisa apa-apa, sampai akhirnya kita bisa kumpul bersama-sama di sini. Bersyukur. Itu semua juga kita nggak memutuskan hubungan yang di Jakarta, masih bisa komunikasi, dan itu enggak bagi untuk kondisi hari ini dimanapun berada namanya ibadah itu bisa kita laksanakan seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina, semua kita ajak bergabung, yang intinya bisa bekerja sama untuk bermanfaat bagi orang lain. Itu salah satu yang luar biasa bagi kita. Ilmu di Bantul sungguh luar biasa. Kadang ada orang berilmu tapi pelit dalam memberikan kepada orang lain. Di sini di Bantul luar biasa. Semua ilmu diberikan gratis. Awal saya kenal Bapak Sugeng Mulyadi itu di Guru Biku ya. Dari dulu itu jualan cilok sampai sehari ini bisa apa itu mengalami seperti ini. Jadi dulu hanya keliling di sekolahan itu. Sekarang itu ya bersyukur kembali ya, kita dipertemukan oleh orang-orang yang hebat, yang baik, dan apa ya, tentunya kita mengajak dari generasi kita semua ya, mudah-mudahan yang telah kita rancangkan nih kedepannya bisa diturunkan kepada anak-anak kita yang ada di Bantul semua ini. Nah, di situ juga kita masih teringat betapa sabarnya Bapak Pembina kita itu mengajarkan kami ya, dari nggak tahu apa-apa untuk melihat huruf nol itu aja nggak bisa ya. Itu kita masih belajar di posko ya, di situ ya kita nggak tahu apa-apa lah istilahnya, ngeblank sama sekali. Dan alhamdulillah dengan pembinaan Bapak Pembina dan rekan-rekan semua ada perubahan yang luar biasa bagi kami sekeluarga, dan bersyukur hari ini bisa ya seperti ini lah gitu. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kita terus memotivasi kepada generasi kita ya untuk bisa
menjalankan apa yang selama ini kita telah buat bersama-sama untuk rahmatan lil alamin ini, semoga nanti tidak terputus di kepada kita semua, tapi generasi kita yang bisa melanjutkan perjuangan kita ini. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah memberikan tanggapan atas acara hari ini ya. Ya alhamdulillah untuk tanggapan tadi ada 5 nisa ya. Jadi ini sejarah ya. Kilas balik bahwa pasukan perempuan yang di sini pasukan pemberani. Jadi di sini ya insya Allah sudah masuk di Serikandi Bantul ya. Alhamdulillah. Jadi di sini juga bergerak ya usaha kita, mulai dari produsen sampai hari ini kita bergerak di online. Jadi kita harus terbuka, ikuti perkembangan zaman. Kalau kita nggak bergerak terbuka dan mengikuti zaman, tertinggal jauh. Dan untuk tanggapan semuanya positif ya. Tadi disampaikan juga Bu Vina bahwa untuk tausiah nggak seperti di tempat lainnya. Nah ini memang luar biasa ya, karena ilmu kita ini bisa diterapkan, jadi ilmu terapan. Jadi setelah diterapkan ya ada hasil. Jadi bukan ngomong doang ya. Jadi ilmu-ilmu yang ada di Bantul ini bisa diterapkan dan diambil. Jadi mengambil DNA ya, sejarah pejuang. Jadi kalau kita berjuang itu ya sampai akhir hayat. Jadi tidak boleh urip mati ya. Jadi kita harus punya semangat, pantang menyerah. Jadi kita kobarkan terus sehingga Bantul menjadi besar, dan generasi kita juga harus mengikuti dan mengembangkan lagi. Dan untuk acara selanjutnya ijabah dan closing statement dari Bapak Pembina, dipersilakan. Ya alhamdulillah, makasih pada seluruh sahabat semuanya. Saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi semua disampaikan. Saat ini kita memiliki satu tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni melahirkan generasi-generasi yang kuat gitu ya. Jadi generasi yang kuat itu mustahil kita bisa lahirkan ketika kitanya lemah. Jadi syarat mutlak kita memiliki satu generasi yang kuat ke depan, ya dari dirinya kita sendiri ini harus bermental baja, mental kuat ya. Kita bisa ngambil pelajaran tadi dari sejarah Diponegoro dan sahabatnya ya. Pada masa hidupnya dipenuhi dengan perjuangan ya, dan mereka menikmati betul perjuangan itu sendiri. Tidak mengenal apa itu sukses ya. Selalu menempatkan sukses itu adalah jauh di depan sana. Artinya kalau kita hari ini berjalan, ya kita ini terus berjuang untuk sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih manfaat. Ya. Tidak perlu sukses itu seperti apa, gitu ya. Jadi apa yang kita raih pada hari ini adalah kesuksesan kita hari ini atas perjuangan masa lalu. Ya. Dan hal yang paling sangat kita ingat dari hasil suatu kaderisasi, hasil dari proses percontohan ya, dari beliau ya, Pangeran Diponegoro, kemudian Sentot
Prawiro Tirjo, ya, Ustadz Ali Basa Prawiro Tirjo. Pada hari ini generasi yang tumbuh dari para pejuang itu memang melahirkan generasi-generasi yang hebat pada saat ini. Semuanya berkiprah pada kepentingan-kepentingan nasional dan menjadi tokoh-tokoh besar semua. Ya. Padahal kalau dilihat dulu ya berjuang seperti kita, bergerilya gitu ya. Dulu kita kenal ya, Diponegoro itu adalah dengan strategi perang gerilya, susah ditangkap. Mau nangkep gimana? Wah, caranya pindah-pindah dari tempat wisata ke tempat wisata yang lain gitu. Tapi selalu menebarkan semangat perjuangan, jangan menyerah. Harus berbuat, harus melakukan kemandirian. Jadi dari situ akhirnya betul ya, DNA itu tidak diajarkan, tapi bekerja secara alami. Ya, putra-putrinya akan tumbuh menjadi orang-orang hebat juga, bahkan lebih hebat ya. Gitu. Ya, contoh ya seperti Pak Prabowo itu kalau dilihat dari sisi entrepreneurnya hebat nggak dia? Hebat. Berapa perusahaan internasional yang dia miliki? Di mana negara ada perusahaannya? Ya, bukan hanya kalau sisi jadi menteri atau jadi presiden nggak terlalu top lah bagi entrepreneur itu. Tapi kalau mampu menguasai sistem ya, semua bidang yang terkait dengan bisnis vital itu ada saham beliau itu. Di perminyakan, di agrobisnis dan semua perusahaan-perusahaan yang mendunia ada sahamnya. Kemudian kakak beliau juga menjadi tokoh-tokoh, kemudian juga menjadi pendidik ya. Iya, jadi tokoh-tokoh pendidik, ya kan? Termasuk putra-putri pangeran anak turun Diponegoro itu hampir rata-rata itu menjadi pendidik, berarti profesor-profesor. Kalau kita lihat biografinya itu di banyak university. Jadi cobalah kita mengambil pelajaran itu, ya, sehingga kita ke depan tidak mewariskan generasi yang lemah. Generasi-generasi yang tangguh. Generasi-generasi yang mampu hidup dimanapun ditempatkan. Mampu memiliki misi dan misi yang luas seperti apa yang kita pesankan kepada mereka hari ini. Coba ajaran-ajaran yang baik terus kita lontarkan melalui pertemuan-pertemuan ini, agar tidak berhenti kepada kepentingan dirinya saja untuk bisa hidup dan membesarkan dirinya saja, tapi bisa membesarkan kebersamaan. Itu yang terpenting, artinya anfa'uhum linas itu. Jadi sebaik-baik manusia anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia khairunas. Itu prinsip yang terpenting sehingga jiwanya kaya sekali. Jiwanya kaya sekali, semangatnya besar sekali, kemudian ambisi untuk berbuat baiknya tidak pernah mati, ya, tidak mengenal suatu kesedihan itu menjadi suatu ratapan ya, tapi bagian dari proses menikmati dari perjuangan itu sendiri, sehingga ya sulit untuk dimatikan sampai dia mati itu ruhnya hidup. Itu yang kita inginkan, kita ingin capai itu. Sampai kita nanti nggak ada itu, ruh kita tetap mengalir di darah-darah generasi anak ideologis kita gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu jangan menyerah, semuanya jangan ada lagi yang urip mati. Kami harap yang hadir ini ya sudah pada kursi sawasiyah fil tafkir, sawasiyah fil ilmi. Harus seperti itu. Sehingga nanti mampu akhirnya tadi menggerakkan yang lain. Karena kita ini membuat jalan untuk masyarakat. Bukan berhenti pada masyarakat kecil ini, seluas-luasnya. Ya. Jadi kemampuan kita untuk
mentransfer satu semangat untuk terus bangkit dan berusaha menekuni sesuatu ya, dari sesuatu yang tadi seperti digambarkan Pak Sukijan. Tidak ada kata tidak bisa, pasti bisa, asal mau bersama-sama. Jadi bersama pasti bisa, itu nggak mungkin tidak. Jadi nggak ada ilmu yang sulit Bapak Ibu ya. Kalau melihat laptop ini kayaknya pusing gitu ya, ruwet gitu. Tapi kalau sudah dipegang sama kita, sesuatu yang sangat biasa gitu ya. Dan tidak harus laptop juga kok. Kalau dalam kebersamaan itu Bapak Ibu nanti mau spesialisasi di pelayanan boleh, yang penting ada tata caranya bagaimana melayani konsumen bisa. Jadi semua bisa bergabung di sini di SV Flash ini, diperluas. Kemudian pada ketua divisi terus menjalin kerjasama dengan produsen ataupun supplier supaya kita bisa menciptakan pekerjaan baru bagi CSO nanti ke depan. Jadi menjadi satu pusat pelayanan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari satu produk ke produk yang lain, dari satu jasa ke jasa yang lain, terus gitu, seluas-luasnya. Jadi itu yang disebut dengan profesional public service dan kebermanfaatannya unlimited. Seperti unlimited jiwa kita, unlimited pikiran kita, unlimited keilmuan kita. Jadi akhirnya apa? Seperti tadi yang ayat kami sampaikan itu tadi yang terakhir itu. Wariyak suhum layah tasib. Jadi Allah akan memberikan rezeki yang tidak ada batasannya. Karena dari semua sektor masuk kok. Tiap hari kita posting produk-produk yang baru. Ya, ke seluruh daerah, seluruh Indonesia. Jadi kita menggerakkan buahnya satu lingkup desa yang ada di Bantul ini, tapi di seluruh daerah kan bergerak jaringan kerja kita itu. Jadi itu konsentrasi kita. Mari bersama kita perkuat lagi, kita pertekuni lagi, dan kita butuh generasi yang hebat. Dari kita dulu, jangan kayak yang kemarin-kemarin lagi nitip anak tapi orang tuanya nggak mau belajar. Itu sampai kapanpun nggak akan bisa, karena DNA-nya nggak dapat gitu ya. Orang tuanya pengennya santai-santai tapi anaknya suruh kerja keras, nggak bisa itu. Semua itu berangkat dari kita orang tua yang ada di sini. Ya, demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Pembina yang telah memberikan ijabah dan closing statement untuk acara hari ini. Jadi untuk mendidik generasi yang kuat, dijelaskan bahwa kita harus kuat dulu. Jadi untuk sukses yang terdekat adalah suka proses. Jadi yang sukses yang sesungguhnya nanti kita ikuti prosesnya ya. Jadi Bapak Ibu, ya, saya sendiri juga ya harus suka proses. Jadi kegiatan-kegiatan atau program yang ada di Bantul seperti ini ya, sebulan sekali diikuti. Terus untuk school yang tiap hari Sabtu juga harus. Dan untuk piket itu juga yang belum punya jadwal bisa meluangkan waktu untuk belajar, dan nanti setelah bisa mengajarkan ke yang lain, karena untuk ilmu yang kita miliki ini harus sampai ke masyarakat luas. Jadi kesejahteraan bersama akan terwujud. Nah, untuk agenda hari ini, jadi setelah acara ini nanti mungkin bisa foto-foto di depan pendopo, kemudian ke Edumpak ya untuk cari ini ya foto-foto, dan di sana juga ada mungkin tempat seperti terapi ikan, atau yang kalau masuk di Edumpaknya renang tiketnya 10.000 ya. Iya. Seperti itu.
Jadi kalau untuk terapi ikan 5.000 itu satu ikan. Yarwe. Iya. Bayar dewe. Nah, kalau yang jaga udah nggak di situ ya gratis. Perlu mau bayar. Demikian untuk rangkaian acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penyelenggara yang telah sukses untuk mengkawal acara hari ini. Saya sebagai pembawa acara banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati di Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita sempurnakan acara hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Adawallahu yarana wa yafadana walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka.